yang berada di Pulau Simulu. Namun sebelum kita memulainya, mari sahabat bantu channel Cakradonya ini dalam membagikan syiar Islam, yaitu dengan cara sahabat menekan tombol subscribe agar para sahabat mendapati notifikasi di setiap video-video terbaru dari kami. Ingat sahabat, subscribe itu gratis. Semoga yang sudah subscribe semoga selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Tunku Dianjung adalah ulama besar di Simulu. Diperkirakan beliau hidup pada abad yang ke-16. Makam beliau terletak di Kampung Latak Ayah, Kecamatan Simlucut, Kabupaten Simelu. Di masa Sultan Iskandar Muda, Aceh termasuk sebuah negeri superpower hingga kekuasaannya meliputi sampai ke Semenanjung Malaka. Di kala itu Nanggroe Aceh telah menjalin hubungan berbagai negara, termasuk menyediakan perjalanan para calon jamaah haji yang berangkat dari Nanggroe Aceh menuju Mekah. Begitu juga dengan seorang aulia Allah, yaitu Tunku Khalilullah, yang ingin menunaikan ibadah haji harus meminta persetujuan daripada Sultan Aceh. Dimulai beliau mendatangi kerajaan Aceh yang berniat hendak menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, hingga Sultan Aceh Raja Iskandar Muda menugaskan Tunku Khalilullah ke Pulau U, sebutan nama Pulau Simulu saat itu, untuk menyiarkan Islam ke Pulau Simulu. Ketika Iskandar Muda berkuasa pada abad yang ke-16, seorang ulama berasal dari kerajaan Pagaruling, Sumatera Barat, yang bernama Tunku Khalilullah dan Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Khalilullah saat tiba di Aceh dan melaporkan kepada Sultan Iskandar Muda dengan maksud akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Namun Sultan Iskandar Muda mengajukan kepada Syekh Khalilullah untuk mengurungkan niatnya melaksanakan ibadah haji, dan beliau diminta Sultan Iskandar Muda untuk menyiarkan agama ke penduduk Pulau U atau Pulau Simulu pada waktu itu, yang saat itu penduduknya masih primitif dan belum beragama, termasuk yang berkuasa di Pulau U saat itu bernama Datuk Mahadum Alam Sati Sonsang Bulu. Sultan Iskandar Muda terlebih dahulu menikahkan Syekh Khalilullah dengan putri Melur, seorang perempuan cantik, suci, baik tingkah lakunya, sopan dan santun tutur katanya, yang tinggal di lingkungan kerajaan Aceh Darussalam. Putri Melur berasal dari Pulau U, Gampung Porengan, sebagai penunjuk arah dan pendamping hidup Syekh Khalilullah dalam menjalankan tugasnya untuk menyiarkan dan menyebarkan agama Islam di Pulau U. Sesampainya perahu rombongan Syekh Khalilullah di Teluk Simulu, mendapatkan syarat dan tantangan dari penguasaan setempat, yaitu Datuk Mahadum Alam Sati Sonsang Bulu. Sebagai syarat bagi Syekh Khalilullah dan rombongan supaya bisa naik ke daratan dan tinggal di daerah sang penguasa, maka harus melalui beberapa syarat, yaitu adapun syarat dan tantangan yang harus dilalui oleh Syekh Khalilullah adalah: satu, yaitu memasak beras dalam periuk tanpa api di tengah laut. Periuk tersebut disediakan oleh Raja Sonsang Bulu. Syarat yang kedua yaitu Syekh Khalilullah masuk ke dalam guci besar yang dibenamkan di laut selama 7 hari 7 malam. Syarat yang ketiga, mendatangi sebuah tempat yang telah ditentukan oleh Sonsang Bulu pada tengah malam gelap gulita
tidak boleh membawa kawan, lampu penerang dan lain sebagainya, melainkan hanya pakaian menempel di badan Tunku Waliullah. Dan tibalah waktu Tunku Waliullah tiba pada tempat yang ditentukan oleh Songsang Bulu. Dalam perjalanan ke tempat yang ditentukan Tunku Waliullah, diikuti anak buah Songsang Bulu, bahawa mereka nampak ada cahaya yang terang mengikutinya. Kemudian Songsang Bulu menanyakan kepada Tunku Waliullah tentang cahaya yang mengikuti, dan Syekh Khalilullah menjawab bahawa cahaya yang terang itu berasal dari kain sorban putih yang beliau gunakan di malam tersebut. Kain sorban Tunku Khalilullah masih ada sampai sekarang. Kain tersebut panjangnya 12 meter, hingga sekarang masih disimpan oleh keturunan Tunku Khalilullah. Lalu dijawab oleh Tunku Khalilullah, saya kemari bukan untuk menjadi penguasa atau raja di daerah pulau ini, tetapi saya hanya menjalankan perintah Sultan Iskandar Muda untuk mengislamkan penduduk di daerah ini, dan yang menjadi raja secara umum tetap Saudara Datuk Mahadum Alam Sati Songsang Bulu dan pemerintahan bagian hukum Tunku Khalilullah. Perkataan tersebut menjadi sebuah ikatan janji yang dipegang oleh masing-masing. Pada akhirnya terkutuklah hati Datuk Mahadum Alam Sati Songsang Bulu dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengucapkan 2 kalimah syahadat di depan Tunku Khalilullah serta mendukung ajaran Islam yang dibawa oleh Tunku Khalilullah. Setelah sekian lama, seiring waktu semakin lama semakin tua Tunku Khalilullah, maka wafatlah beliau diperkirakan pada awal abad yang ke-17 Masehi dan dimakamkan di ujung Teluk Semelu, sehingga masyarakat memberinya gelar makam Tunku di ujung, hingga nama dan gelar diabadikan menjadi nama jalan lingkar di Semelu, iaitu Jalan Tunku di Ujung. Dan salah satu Masjid Agung Kabupaten Semelu diberi nama masjid dengan nama Masjid Agung Tunku Khalilullah yang ada di Air Dingin Sinabang. Sungguh sangat besar jasa Tunku Khalilullah di Pulau Semelu. Perjuangannya penuh rintangan dan tantangan. Saat pertama masuk dan menyampaikan dakwahnya untuk menyiarkan Islam di Semelu, Tunku Khalilullah berhadapan berbagai tantangan dari Raja Semelu yang berkuasa saat itu.